Ayat 65 bacanya walau anna ahlal kitab itu 65 walau anna ahlal kitab surat Al-Maidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ala niyatil futu wal wudu wal rusuh taubatan nasuh salahil jasadi wal ruhu ila khadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal kitabi amanu wattaqaw lakaffarna anhum sayyi'atihim wa la'adkhalnahum jannatin na'im. Walau annahum aqamut tawrata wal injil wa ma unzila ilaihim min rabbihim لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء
حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسل بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون صدق الله العظيم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب. يا أكرم الخلق ماني من ألوذ به سواك عند هلول للحادث الأممي يا رب. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هون من الأهوال مقتحم يا رب.
وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. توسلنا للمعلم هذا الكتاب للشيخ محمد نووي بن عمر الأجاوي البنداني وللإمام الشيوطي وأصولهما فروعهما أستاذي أستاذ حسين بن أبو بكر الحمصي سيد الوليد أبي عبد الرحمن بن حمد السقاف سيد الوليد بن علي بن عبد الرحمن بن أحمد السقاف أستاذ حجي بحر الرازي بن حجي إسحاق أبي حجي عبد الغني بن حجي محمد وبي سيدي ليلى بنت حجي موسى ديانا ساري وباجي عمساري. وتوسلنا وصلنا المرحوم Bapak Kiai Haji Ustadz Haji Umay Ja'far Shadiq bin Fulan, Ustadz Fatoni Muhi bin Fulan, Ustadz Haji Ridwan Anwar bin Fulan, Ustadz Haji Fatoni Zaid bin Fulan, almarhum Ustadz Haji Nasir Bakti bin Fulan, Ustadz Haji Imam Zarkasi bin Fulan, wal Ustadz almarhum Al-Habib Umar Al-Hamid bin Fulan wa usulihim wa furu'ihim, wa ususan almarhum Bapak Haji Sudirman bin Fulan, Bapak Haji Rusman bin Fulan, wa ususan Bapak Haji Umar Mashkuri bin Fulan, Bapak Haji Surasto bin Fulan, Bapak Haji Ciptani bin Fulan, almarhum Bapak Haji Bejo Hadi Suprato bin Fulan, Bapak Haji Martono bin Fulan, Bapak Haji Sudibyo bin Fulan, Bapak Haji Aris Komaris Andika bin Fulan, almarhum Bapak Haji Waluyo bin Fulan, almarhum Bapak Abdurrahman bin Fulan, almarhum Bapak Nurdin bin Fulan, Bapak Yatim bin Fulan, almarhum Bapak Haji Masrahil bin Fulan, dan untuk umumnya keluarga kita, orang tua kita sudah meninggal dunia, semoga Allah maghfirah, ampuni dosa dan kesalahannya, dijadikan kuburnya rawdah min riyadil jannah, wa li jami' ahli kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya, silakan ada yang baca. Bacanya di halaman 195. Bab baru, bab keutamaan memanah 195. Oh gitu. Ya, nggak pakai speaker, nggak ada. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Man roma sahman fi sabilillahi kaman a'taqa raqabah. Iya. Siapa melepaskan panah dalam perang jihad fisabilillah, ia seperti memerdekakan budak. Alimu auladakum sibahata warramya bisahmi wal mar'atal migzala. Ajarkan pada anak-anak kamu semua renang dan memanah dengan anak panah, dan ajarkanlah kepada wanita keterampilan menenun. Ya, terus ar-ramyu 'alal gharadi karramyi 'alal jihadi. Memanah tepat pada sasarannya adalah seperti memanah karena perang. May yarudu sahma 'alal marma minal gharadi kana lahu bikulli qadamin ajru itqin raqabah. Siapa mengembalikan panah dari sasaran pada orang yang memanah, maka baginya setiap langkah berpahala memerdekakan budak. Satu lagi. Man taraka ramya ba'da ta'alumi faqad taraka sunnatam min sunnati. Siapa meninggalkan memanah setelah belajar, maka ia benar-benar meninggalkan sunnah dari sunnahku. Ya, Allah. Kakak berapa sekali? 3.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-muallifu rahimahumullah, adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin radhiyallahu anhu. Bab masalah keutamaan memanah. Jamaah sekalian, bapak-bapak, saudara-saudara dan orang-orang tua, juga ibu-ibu yang sangat saya muliakan, alhamdulillah pagi hari ini tidak terasa waktu yang begitu cepat, hampir 1 bulan kurang lebih lah kita istirahatkan. Pada pagi hari ini kita lanjutkan kembali dengan pengajian baca Al-Quran dan membaca hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan setelah hari raya Idul Fitri memasuki bulan Mei, Allah selalu berikan kita sehat walafiat. Adapun pengajian pagi hari ini temanya, judulnya baru nih, tentang keutamaan memanah. Ya, jadi memanah itu jamaah ada mempunyai keutamaan, dan Nabi itu gemar, Nabi itu senang. Nabi menganjurkan para sahabat-sahabat untuk bisa memanah. Di antaranya Nabi menyatakan, man roma sahman, siapa orang melepaskan anak panah. Jadi panah kemudian ada ikatannya, nah itu dia melepaskan panah dari panah itu fisabilillah. Namun ini saat dia melepaskan anak panah itu saat perang sambillah berkecamuk. Sudah saatnya kita memegang panah untuk perang fisabilillah. Di zaman itu, zaman yang masih diunggulkan adalah panah. Bagaimana itu sasarannya? Kena, nggak kena, ada pahala. Kita mana? Di sebelah timur atau sebelah barat musuh-musuh kita semuanya. Apalagi kena sasaran, nggak kena, kita lepaskan itu anak panah ke arah musuh. Nabi mengatakan, kaman a'taqa raqabah. Itu melepaskan anak panah saat kita berperang, dibutuhkan kita perang. Saatnya kita maju ke perang, kita lepaskan tuh anak panah ke arah musuh. Seandainya nggak kena, apalagi kena sasaran ke musuh, pahalanya amat besar. Nggak kena misalnya, begitu utamanya waktu saat kita melepaskan anak panah, cuman saat perang. Nabi mengatakan, kaman pahalanya itu a'taqa raqabah, seperti dia membebaskan budak. Jadi kalau dulu masih ada zaman perbudakan, ada budak orang Islam yang masih ditahan, dipekerjakan, kadang dengan paksa, ya, kadang dengan cara tugas jadwal pagi begini, siang begini, harus dikerjakan si budak. Kita melihat budak itu kesian. Kamu milik siapa? Saya, Pak. Iya. Milik si Cina, Pak. Yang Pak apa namanya? Maling seng siang-siang. Oh, kamu jadi budak? Saya jadi budak, Pak. Gak enak Pak jadi budak, Pak. Gak sarapan, langsung kerja, langsung suruh macul, suruh ini. Kita baru istirahat disuruh lagi, Pak. Waduh, kadang-kadang kasar, Pak. Itu tuan saya, itu kasar, bukan saya dipukul, digebuk. Gak enak jadi budak, Pak. Kamu bilang sama si tuan kamu, bos kamu, siapa namanya tadi? Maling seng siang-siang. Ini budak datang, kok ayah kenapa lu? Kok saya mau tanya kok. Lu mau nanya apa? Kalau saya bebas kok, nggak jadi budak kok, kira-kira tebusannya berapa rupiah kok? Lu mau budak, lu mau jadi bebas? Iya kok. Lu punya duit? Ya makanya saya tanya dulu kok. Lu punya duit 100 juta, lu bebas.
tumben lo minta bebas. Model kayak lu dari mana? 100 juta lo kasih gua, lo bebas. Kata maling seng siang-siang. Ini budak Islam Muslim datang pada orang kaya. Gimana? Pak, saya bisa bebas Pak kalau punya duit 100 juta. Tenang, ntar siang gua kemari lagi. Orang kaya. Mana bos lo? Tuh Pak, yang lagi merokok pakai apa tuh yang kiong gitu. Ya, Tuan, ada saudara saya Tuan tuh mau ngapain? Yang kemarin Tuan, mungkin dia ada niat baik membebasin saya. Lu punya duit 100 juta, lu bebas. Lu punya itu Tuan. Ada apa Pak? Hei bos, itu berapa itu? Saudara saya bebas. Gue udah ngomong sama dia, lu punya duit 100 juta, lu bebas. Kata si maling seng siang-siang. Nih, orang Islam harus begitu emang itu. Dulu masih adanya Sina Abu Bakar, Sina Umar begitu. Berapa itu? Nggak tawar lagi. Jadi supaya kita terjaga wibawa kita, bukan nawar-nawar. Berapa itu? 100 juta langsung dikeluarin pakai tas koper. Tuh 1 10 juta, tuh 2 10 juta sampai 10. Gimana? Cukup? Iya. Lu orang kaya. Tuh gimana? Lu terima? Ya gua terima. Lu bebas sekarang juga. Tuh bebas terus di Samsudin. Itu besar harganya menurut kita. Setelah dia bebas, itu Nabi mengatakan membebaskan budak semacam itu sama dengan orang pakai panah, lepaskan panah ke arah musuh. Mau kena kek, nggak kena. Lepaskan anak panah saat berkecamuknya perang fi sabilillah. Ya Allah, berarti ini Nabi ya sangat bangga nih. Umatnya di saat itu ya, di saat itu panah itu jangan untuk menguatkan peperangan. Kalau di ABRI apa tuh namanya? Infanteri apa tuh bagian hutan-hutan. Ya kalau sekarang disesuaikan aja, zaman dulu mungkin panah, sekarang bisa megang pistol, megang senapan, megang granat, bom. Itu harus dipelajari agar umat Islam ini satu saat kita nggak tahu. Ya, dunia ini kan yang biang musuhnya kata orang Iran, Sultanul Akbar Amerika. Kata Iran bilang, ini di dunia ini iblis yang terbesar adalah Amerika. Wah itu tuh. Makanya Iran paling gedeg banget sama Amerika. Dilepaskan itu ya, diluncurkan 250 peluncuran. Gedeg sebel. Emang kita harus tanamkan rasa sebel, gedeg sama orang-orang kafir. Jadi mereka itu Pak, yang saya tahu informasinya dari anak-anaknya itu mereka diperlihatkan film-film perang. Jadi Amerika itu dengan kita serang Amerika. Wah, masih tembak kamu, tembak Amerika, tembak Amerika. Jadi udah ditanamkan rasa benci orang kafir. Lain Indonesia, semuanya serba buatan Amerika, McD-nya, ininya, bangga. Bukan negara Amerika, kaosnya di belakang sama bendera Amerika. Iya. Nah, jadi satu saat butuh kita harus berjuang dan siap untuk menghilangkan nyawa kita demi Islam, itu namanya jihad. Saat itu zaman Nabi apa namanya tadi? Panah. Kalau saya lihat panah di Sorong, orang-orang asmat, waktu saya minta mau pulang, saya bilang, Pak, laude dari kaum bau-bau. Saya kalau Bapak tanya minta kenang-kenangan, nggak usah bahan baju Pak, banyak di Jakarta. Bahan baju ini Ustaz dari Sulawesi. Iya saya tahu. Saya minta 2 kalau ada. Apa itu?
Pertama kain Bugis yang asli dari Sulawesi. Waduh, saya harus minta dulu. Kalau enggak, minta panah. Itu kain Bugis nggak ada, saya dikasih koteka. Tahu nggak koteka? Sarang peluru kita yang dalam celana, koteka. Nah itu dikasih itu tuh, satu paket itu panah asli dari sana. Mana yang ngasih bilang pesan, Pak Ustadz, jangan sampai kena ya. Luka aja kena ini panah, ini bisa melebar Pak Ustadz. Ada racunnya. Kalau yang biasa ditaruh di tembok-tembok itu hiasan, enggak. Saya minta asli. Makanya saya taruh di atas, di dalam loteng asli. Ya, waktu tahun 1989 saya ke sana. 89 waktu ada apa itu namanya kuliah kerja nyata ya Pak, 6 bulan di sana. Mau pulang itu mereka dalam keadaan berat. Saya tinggalkan, udah ada pesantren, udah ada pengajian, instruksi dari Surabaya supaya berganti saya. Nah saya minta ke sana, apa Pak Ustadz punya Pak Ustadz? Ada orang, mohon maaf saya cerita panjang, dikit aja nggak apa-apa. Ada orang Pulau Bau-Bau itu pimpinan langsung, aku dengar kau mau pulang ke Surabaya. Iya Pak. Gimana kau jadi orang sini? Ku kawinkan dengan perempuan, kau mau kau? Saya pikirin gua kalau kawin masalah bingung lebarannya pulang jauh banget. Atau lo biasanya kita waduh naik apa sono? Naik kapal Rinjani aja 5 hari dari Tanjung Perak. Nah itu saya lihat panah yang racun. Makanya mereka kalau sudah buang panah, apalagi sumplit begini tuh, jangan lagi kena sasaran. Misalnya kena di jeriji kayak cabut, ya ada alamatnya. 2-3 hari melebar. Sama juga orang sakit diabetes, racunnya. Ada salah seorang Jakarta waktu kuliah kerja nyata di sana, nggak ngerti saya itu apa dia kurang punya adab kali sama orang sana ya. Orang sana nggak demen. Kurang adab saya rasa itu. Saya dengar kabar gitu, dibunuh, disumplit. Makanya Nabi mengatakan kamu dimanapun kau berada, siapapun orang itu, sekalipun orang kafir, punya akhlak. Akhlak bisa membuat orang luluh, jinak. Ya, siapapun dia. Kalau malam pulang jam 10 dari Pulau Dom, permisi Bapak, permisi. Iya. Dia pada tanya itu, siapa orang itu? Kau pernah lihat orang itu? Aku pernah lihat, tinggal di Selat Sunda, namanya Selat Sunda. Orang mana itu? Dari Surabaya. Apa kerja dia? Ngajar ngaji. Karena kita suka lewat itu malam, mulai jam 7 selesai salat isya. Dengan adab kita permisi, saya tegur. Ya, bukan dia gedek, bukan dia sebel. Itu kepala sukunya Pak Laude, kita mau ke Pulau Dom, dia nganterin naik perahu. Jauh itu laut. Kayak dari mungkin Tanjung Priok ke Pulau Seribu, diiringin mereka. Jam berapa pulang Bapak? Nanti jam 8:30. Kita tunggu di sini. Kalau orang udah diberikan jinak, dihormatin dengan akhlak Rasulullah, peragaan kita nggak sombong, tua dari dia, kita nggak tahu agamanya, apa agamisme kita, tapi hormatin dia bakal salut. Jangan lagi orang lain, jangan lagi non muslim, orang Islam kalau penampilan kita Ustaz sombong, siapa sih yang demen? Ini santuinya disumplit langsung. Ya, apalagi kalau ngeluarin panah. Kalau dia ngeluarin panah, waduh, mati. Itu orang misalnya, ceritanya, itu orang misalnya yang disasarkan ada di Radio Muara. Nah, panah dilepas.
Itu kekerannya, pas saya lihat kekeran matanya, mati om. Itu udah ahlinya mereka. Nah, Nabi waktu masih hidup 1500 tahun yang lalu menganjurkan untuk ngerti. Atau hikmahnya apa selain itu? Menguatkan umat Islam agar bisa itu memanah. Yang kedua manfaatnya, umat Islam ini harus olahraga. Yang ketiga apa? Rasulullah kok menyebutkan salah satu cabang olahraga tentang memanah? Ada nggak di olahraga memanah sampai sekarang? Nggak ada. Ada. Coba agama mana yang pimpinan itu agama? Siapa itu? Cuman Rasulullah menyebutkan ada salah satu cabang olahraga diangkat oleh Rasulullah. Harus pintar umat Islam memanah. Apalagi memang dipentingkan waktu berkecamuknya perang. Nggak kena itu anak panah, sasarannya penting ke arah musuh. Itu pahalanya bagikan dia memerdekakan budak. Mulia ini. Jangan kita latihan di daerah kita, Ramadan. Ya. Kadang-kadang seperti senapan angin yang pakai pelurunya itu ada namanya timah. Kalau sasarannya latihan di tempat luas, di kebun, masih di kampung, boleh-boleh aja. Ini sambil ngetes tembakan yang senapan angin itu nembak burung. Oh, itu udah dibahas. Ente lepaskan itu yang namanya peluru kecil ke burung yang di atas genteng, itu sampai burung jatuh, itu bermasalah itu. Itu burung kena langsung glinding dari mana? Dari atas genteng, berdarah dia. Dia punya anak di rumah, burung. Sekarang bertelur, dia punya keluarga. Gimana kalau ada burung yang lain terbang? Kabarin tuh keluarganya, ibumu ketembak. Di mana? Tuh. Nabi mengatakan dalam satu hadis, nanti orang yang nembak dimintakan pertanggung jawab di hadapan Allah. Apa rencananya? Apa niatnya? Lain kalau rencananya untuk dimanfaatkan, udah disiapkan. Saya mau makan ini burung Pak Ustaz. Gak mungkin bisa nangkap. Nah, disiapin, ada tangga, ada orang teman kita. Ntar kalau jatuh buru-buru potong. Itu namanya diniatin untuk manfaat. Gue yang nembak pada sini. Kalau kena, lu langsung naik ke atas itu genteng, buru-buru ambil pisau potong. Nah, kita tuh bawa senapan, gas, linding, ayo naik ke atas, linding potong buru-buru. Itu nggak apa-apa, karena kita nangkap ke genteng nggak mungkin dapat. Itu namanya niatnya baik untuk dimakan. Ini kan ada ngetes gitu kan, beli senapan angin di Tanah Abang, ada burung. Oh, dimintakan pertanggung jawab nanti di akhirat. Kenapa itu? Seekor burung hilang nyawanya untuk apa? Ya, termasuk juga apa? Panah ini. Kalau panah hati-hati jemaah. Ya, termasuk mainan anak-anak itu, waduh bahaya banget. Ada yang kena, mohon maaf, matanya. Emang sih pistol-pistolannya itu kan pelurunya dari bukan dari karet, dari plastik yang agak keras. Nah, kena temennya, main tembak-tembakan dan perang-perangan, kena matanya masalah. Kalau yang begitu-gitu nggak cocok kita ada di sini seperti panah ini. Harus ke tempat luas atau kita latihan di Istora Senayan. Mau emang spesial itu. Ya, latihan depan bagus salam, ada orang lewat kena di situ. Ya. Jadi lihat sikonnya, lihat situasinya. Ini panah. Yang kedua, Nabi mengatakan alimu auladakumus sibah. Nabi mengatakan ajarkan anak kamu berenang. Coba lihat ini, jemaah. Di Mekah, di Madinah, jangan lagi dahulu. Sekarang di mana cari kobakan? Empang, danau. Di mana kita? Paling kalau mau ke Laut Merah, mau ke arah Jeddah, laut. Tapi Nabi bahasanya bukan untuk Mekah, untuk Madinah, bukan Saudi, untuk dunia. Ajarkan anak kamu yang umat Islam berenang. Sebelum dokter nganjurin berenang itu olahraga paling bagus, Rasulullah lebih dahulu ajarkan anak kamu berenang. Hari libur Sabtu, hari libur Minggu, ayo ajak berenang. Lihat kalau berenang yang bersih.
Tuh bapak-bapak sekarang saya lihat yang bermasalah kayak saya nih, kaki yang kalau sakit diajar sama dokter dua. Pak Ustadz biasakan naik sepeda yang di rumah atau berenang. Rasulullah lebih dulu ajarkan anak kamu. Bapaknya berenang. Paling bagus-bagus olahraga apa? Berenang. Rasulullah lebih dahulu ajarkan anak kamu berenang. Ini anak kita bukan diajarin berenang, diajarin main HP. Udah dari pagi sampai jam 3 iktikaf di depan HP, sembahyang kagak mau, sholat nggak mau, matanya bermasalah akhirnya. Anak-anak kita sekarang umur SD kelas 4 berkacamata udah. Rasulullah ngajar anak-anak kamu tuh yang kecil, ajarkan berenang biar jantungnya bagus, biar cepat tinggi. Ya, diajarin bukan berenang. Yang kedua apa lagi? Yang kedua ajarkan warramya bisahmi, ajarkan anak kamu memanah supaya sasarannya dia pinter, pilihnya dia tajam. Orang kan kalau memanah kayak senapan, diajarkan apa namanya itu, ngekernya itu tuh. Ini udah latihan panah, tujuannya ke timur, temennya sebelah kena, itu matanya jereng namanya. Iya, diajarin mana tujuan biar konsentrasinya tajam. Arah sana, itu di kepolisian bagian reserse dan sebagainya, diajar nembak. Biar apa namanya melepaskan itu peluru, sekalipun peluru buatan itu jamaah dari karet, supaya diajarkan kita punya penglihatan pas, nggak miring. Jadi Rasulullah ini ajaran, coba lihat, ajarkan anak mau berenang, ini olahraga paling cakep. Kedua apa? Tadi itu memanah. Nah kalau perempuan, Rasulullah mengatakan wal mar'ata lil ma'zal. Kalau anak perempuan, ajarkan menenun, membatik. Jadi Rasulullah lebih tahu kalau perempuan cocoknya ini, yang kecaten pelan-pelan. Kalau perempuan bagian mengetik, menjahit. Kalau kita Rasul lihat ini hadis ini, cocok sama tabiat perempuan. Iya, membatik, menenun, menjahit, rapi. Perempuan begitu pelan tapi cakep. Nah kita sekarang bukan ikutin ajaran Nabi, ikutin orang-orang Barat. Nah perempuan bawa mobil busway. Sekarang perempuan apa yang nggak ketekunin semuanya? Tinju ada perempuan, main bola ada perempuan. Rasulullah tuh menentukan pelajaran untuk perempuan cocok. Kamu kerja boleh, tapi yang pas sama perempuan yang nggak ada apa, yang nggak ada fitnah. Jualan jual nasi uduk depan rumah untuk bantuin ekonomi suami. Kalau udah, mohon maaf nih ya, kalau udah ke kantor, istilah orang-orang Barat, fitnah ada, perselingkuhan ada. Tapi coba kalau kita lihat hadis ini, laki-laki dia jadi suruh berenang, perempuan gimana? Orang-orang PKS boleh berenang, cuma khusus perempuan. Kita punya villa, nah laki-laki di sebelah sana, perempuan sebelah sini. Sekarang ada nggak tempat berenang dipisahin begitu? Nyampur. Saya berenang ke situ, lihat semua, yang mana kelihatannya begitu auratnya, nggak mungkin dia berenang pakai mukena. Ya. Jadi perempuan khusus apa yang diajarkan? Itu tadi maghzal, menenun, menjahit, karena dia senang rapi. Teliti itu perempuan, cakep. Ya kalau Barat nggak demen begitu. Yang dikuasai oleh laki-laki, pelajarin. Sekarang apa juga Pak, perempuan, nyukur perempuan. Kalau masak menjelas. Yang saya lihat perempuan pakai apa tuh, gulat perempuan. Gulat. Apa aja perempuan nggak mau kalah. Dulu nggak pernah ada maulid dan ceramah dan baca tahlil perempuan di Pulau Gadung, namanya Kiai Abdul Halim, perempuan gak ada. Sekarang perempuan maulid, perempuan ceramah, perempuan tabligh akbar, perempuan sekarang. Mimpin maulid, perempuan di atas panggung pakai rebana. Nah yang nonton di bawah kiai-kiai,
lagi main apa? Rebana. Kira-kira kalau kita nonton perempuan baca selawat pakai rebana, yang kita lihat apa jemaah? Musabaqah perempuan. Gimana tuh kita lihat? Campur aduk. Padahal Allah mengatakan wala, jangan kau adukan, ya, jangan kau adukan antara batil dan hak. Ini perempuan nenun batik, dia laten. Di mana? Di Jogja, di Solo batik. Ya Allah, cakep. Berapa mbak ini, mbak? Ini batik keris Pak Haji. Oh, dia lagi gitu, naik lagi. Jadi spesial untuk perempuan untuk pelajaran, untuk mempelajari menenun, menjahit dan sebagainya. Ya. Kemudian hadis berikutnya, ar-ramya 'alal gharb ka-ramyi 'alal jihad. Anak panah yang sudah dilepas, ngambil anak panah ke tempat tujuan, sasaran. Tuh anak panah kan dilepas tuh. Nah, di tembok dibikin apa? Kodon pisang atau buah pisang atau kardus, nempel kan gitu. Nah, kita datang mengambil anak panah, nyabut dah. Sampai Nabi menilai itu mencabut anak panah yang kena sasaran seperti langkahnya itu ada langkah, ya, fisabilillah. Jihad bukan sebaliknya, seperti jihad, menghidupkan sunnah Rasul. Ya Allah, ajaran Islam ini hebat ya Maya. Supaya bangga kalau ada pemuda-pemuda Islam pinter memanah. Berikutnya man yuridis sahma, man yuruddus sahma, yaruddus sahma, siapa yang melepaskan anak panah al-marma, yang tujuannya adalah tempat sasarannya tuh. Sasaran sana. 1, 2, Pak sini Pak nih. Ke sini Pak nih, yang ini orang-orangan yang dari plastik. Sasaran ini Pak ya. Kita lepaskan tujuan ke sasaran itu tuh. Iya. Nabi mengatakan kana lahu bi kulli qadamin ajru itqi raqabah. Melangkah jalan menuju tempat sasaran itu, mencabut anak panah yang kena pada sasarannya, langkah jalan menuju situ dinilai seperti memerdekakan budak. Mulia banget ini ya panah jemaah. Sampai sekarang saya belum bisa tuh panah jemaah. Ya. Jangan di sini dah, tempat tuh Senayan sono tuh. Cuman bayar berapa tuh? Seminggu, sejam apa setengah jam itu. Khusus dah itu. Terakhir Nabi mengatakan masih tentang panah, man taraka ramya, siapa orang meninggalkan panah, udah bisa, udah ngerti, udah gak mau lagi panah. Ba'da ta'allum, sesudah dia tahu, dia udah malas, enggak mau panah. Nabi mengatakan meninggalkan kebiasaan Nabi yang Nabi suruh, udah gak mana-mana lagi. Padahal kesempatan, ada tempat, ada lapangan punya dia, udah segan, udah malas. Faqad taraka sunnata min sunnati, dia sudah meninggalkan salah satu sunnah daripada sunnahku. Ini jamaah. Nah, mudah-mudahan ya bertambah ilmu kita, itulah keluasan ajaran agama Islam. Mudah-mudahan Allah berikan kita sehat walafiat. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a syani wad daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a syani wad daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.